Jumpa lagi dengan Ibu Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yuk kita belajar bersama-sama lagi, yaitu tentang tema 7, subtema 1, pembelajaran 2. Siap ya? Kita buka bukunya. Dengan pembelajaran 2, di sini ada percakapan antara Dayu dan Edo. Tadi malam, aku menonton pertunjukan orkestra di televisi. Aku terkesan dengan dirigen yang memimpin orkestra itu. Terus kata Edo, kenapa? Pemain orkestra dapat menampilkan permainan musik yang indah. Nah, di sini ada lagu yang dinyanyikan, yaitu lagu Ibu Kita Kartini, ciptaan W.L. Supratman. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Ini lagu Ibu Kartini ini adalah ciptaan W.L. Supratman ya. 1, 2, 3. Ya. Kita Putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Nah, itulah tentang lagu Ibu Kita Kartini. Nah, kamu harus menghafalkannya ya, sampai hafal dan benar. Kemudian nanti kamu nyanyikan bersama teman-temanmu. Boleh diiringi dengan alat musik yang ada di sekitarmu. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita ke pelajaran yang lainnya, yaitu tentang teks pidato. Di sini ada contoh tentang pidato, yaitu tentang Ibu Kartini. Silakan kalian baca ya. Ibu akan baca dulu sebagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman dan para hadirin semua. Hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi kita semua. Tanggal 21 April adalah momen yang harus selalu kita syukuri. Kita mengenang perjuangan seorang pahlawan di masa lalu yang berusaha menjadikan perempuan mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki. Puji syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan kesehatan sehingga kita masih dapat memperingati dan memaknai peringatan Hari Kartini tahun ini. Kita semua tahu bahwa sosok R.A. Kartini memang sosok yang sangat mulia, dengan kesabaran dan keteguhannya berjuang untuk harkat kaum wanita dan pendidikan Indonesia. Nah, nanti kalian bisa diteruskan untuk membaca pidatonya ya. Nah, sekarang lihat di sini, ayo berdiskusi ya. Lakukan bersama. Di sini ada bacalah teks pidato di atas. Tadi kalian sudah membacanya ya bersama-sama. Nah, sekarang yaitu identifikasi info-info berikut. Nah, di sini yang kesatunya adalah pembicara pidato. Kira-kira siapa ya? Yaitu siswa ya, yaitu kamu ya. Kemudian yang kedua, pendengar pidatonya siapa? Ya, pendengar pidatonya tentu adalah orang yang ada di sekitar kamu ya, karena kamu sekarang lagi di rumah, berarti orang tua kamu, adik kamu, atau kakak kamu.
Kemudian tempat pidatonya di mana? Ya, tempat pidatonya berarti ada di rumah, ya. Kemudian suasana saat disampaikannya pidatonya bagaimana? Nah, ini suasana makanya yaitu tenang, kemudian mendengarkan pidatonya ya. Kemudian poin-poin penting diisi pidatonya apa? Ya, di sini terdiri dari salam pembuka, kemudian pendahuluan, kemudian ada inti ya. Nah, ini adalah poin-poin yang ada di dalam pidato. Nah, kemudian nomor 3, sampaikan hasil diskusi kelompokmu di hadapan kelompok-kelompok lain dan guru. Lakukan pergantian jika ada perbedaan dengan hasil diskusi kelompok lain, diskusikan bersama-sama dengan guru. Ya. Nah, itu nanti kalian silakan untuk membuat teks pidato ya, yang judulnya tentang Ibu kita Kartini ya. Kemudian kita ke berikutnya. Di sini ayo membaca. Ya, yaitu buatlah konsep pidato dengan menuliskannya dalam bentuk skema ya, yaitu rancangan konsep pidato, tema, kemudian judul, dan poin-poin penting isi pidato ya. Kemudian kalian nanti akan membuat konsep pidato dengan menuliskannya dalam bentuk skema seperti berikut. Di sini ada rancangan konsep pidato yang terdiri dari tema, kemudian judul, dan poin-poin penting isi pidato. Nah, sekarang dari tema, kira-kira temanya apa ya? Contohnya misal temanya peringatan Hari Kartini. Nah, kemudian judulnya apa? Judulnya misalnya makna Hari Kartini. Kemudian apa saja poin-poin isi pidatonya? Jadi poin-poin isi pidatonya misalnya contohnya adalah salam pembuka, kemudian pendahuluan, kemudian menyampaikan tentang sejarahnya yaitu Kartini, kemudian memahami Hari Kartini dengan meningkatkan peran wanita demi kemajuan bangsa, dan berikutnya adalah penutup, kemudian salam penutup. Ya, kita teruskan. Tadi kita sudah membuat atau membaca pidato tentang peringatan Hari Kartini. Sekarang adalah tentang kepemimpinan Raden Ajeng Kartini ya. Di sini Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara 21 April yaitu 1879. Beliau berasal dari keluarga bangsawan Jawa. Kartini putri dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan M.A. Ngasirah. Beliau merupakan anak kelima dari 11 bersaudara. Nah, bisa kalian nanti teruskan bacanya ya sampai habis, sampai terakhir. Kemudian di sini ada jawaban atau ada pertanyaan ya, yaitu tentang teks yang di atas. Yang pertama adalah informasi tentang Raden Ajeng Kartini. Nah, coba apa ya kira-kira jawabannya nomor 1 ini, yaitu pertama, lahirnya di Jepara 20 April 1879. Kemudian keluarga bangsawan, putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, anak kelima dari 11 saudara. Kemudian beliau juga menempuh pendidikan hingga umur 12 tahun. Dan juga Ibu Kartini ini menikah dengan KRM Adipati Aryo Singgih Jono Adingrat pada saat umur 20 tahun. Kemudian berdasarkan surat-surat Kartini kepada teman-teman di Belandanya, maka terbitlah buku Habis Gelap, Terbitlah Terang. Kemudian yang berikutnya, tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini.
Nah, itu kira-kira informasi yang ada di wacana tadi ya, atau di teks yang tadi di atas. Sekarang kita ke pertanyaan kedua, yaitu sikap-sikap yang dapat kamu teladani dari Raden Ajeng Kartini. Ayo, coba apa ini jawabannya? Yaitu peduli terhadap sesama, terutama kaum perempuan Indonesia. Mudah bergaul, patuh dengan orang tua, penuh semangat, bekerja keras, pantang menyerah, dan berpikiran maju. Nah, itu ya jawaban dari nomor 2. Nah, sini ada percakapan ya. Ibu Kartini memang hebat ya. Betul, beliau berani berjuang untuk kemajuan perempuan Indonesia. Yuk kita teruskan belajarnya. Di sini ada yaitu ada gambar ya. Apa perbedaan fisik perempuan sebelum dan setelah masa pubertas? Nah, ini kalian perhatikan ya gambarnya untuk yang nomor ini. Perbedaannya adalah kira-kira apa ya? Ya, perbedaan fisik perempuan sebelum dan sesudah pubertas yaitu pertama, sebelum pubertas suara belum melengking. Setelah pubertas suara melengking. Kedua, sebelum pubertas, pinggul belum membesar atau melebar. Setelah pubertas, pinggul membesar atau melebar. Ketiga, sebelum pubertas, belum tumbuh rambut di sekitar ketiak dan alat kelamin. Setelah pubertas tumbuh rambut di sekitar ketiak dan alat kelamin. Kemudian keempat, sebelum pubertas, dada belum membesar. Setelah pubertas, dada mulai membesar. Kemudian, sebelum pubertas, belum ada jerawat. Setelah pubertas, terkadang tumbuh jerawat. Nah, itu jawabannya ya. Kemudian kita teruskan. Nah, di sini hari ini saya belajar tentang tentang apa ya? Yaitu coba apa? Yaitu mengidentifikasi interval nada dengan benar ya. Tadi lagu Ibu Kita Kartini. Kemudian yang kedua yaitu kita tadi belajar apa? Perbedaan fisik ciri perempuan sebelum dan setelah pubertas. Kemudian yang ketiga yaitu isi tes pidato. Nah, anak-anakku sekalian, untuk tugas hari ini yaitu pertama kalian hafalkan lagu Ibu Kita Kartini. Kemudian yang kedua, Ibu minta kalian bikin pidato. Judulnya terserah apa saja tentang pahlawan, yaitu sebanyak 1 paragraf saja. Kemudian yang ketiga tugasnya adalah menuliskan perbedaan fisik ciri perempuan sebelum dan setelah pubertas. Itu saja ya anak-anak untuk belajar hari ini. Di sini ya untuk pelajaran hari ini. Besok kita jumpa lagi dengan pelajaran yang lain. Tetap jaga kesehatan dan perhatikan protokol kesehatannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.